Safi Suhadi, tempat tugas SDN 10 Lembang Melintang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Batch 1 Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, periode tahun 2024. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, Bapak tanya, hadir semuanya di kelas? Hadir. Tidak ada yang sakit atau tembok? Tidak, Pak. Baik, untuk materi kita, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita disarankan untuk berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kita kelas supaya memimpin doanya, dan kita mulai berdoa. Siap, Bro. Kepada Bapak Guru kita hormat, Bro. Kita baca doa. Sebelum kita materi, mungkin anak bapak sekalian pernah mendengar kata apakah di kampung atau di dunia maya atau di HP atau di televisi mendengar kata al-maun. Ada yang tahu siapa? Ada yang tahu apa arti al-maun? Sebelum kita memulai materi pelajaran, alangkah baiknya kita melakukan wajib nasional yang berjudul Indonesia Raya ciptaan Bapak Rahman. Kepada anak-anak bapak sekalian, bapak harap berdiri sebentar dan akan dipimpin oleh anak bapak malam. Di sana
pelajaran kita hari ini adalah pelajaran surah yang ke-107 sebanyak 7 ayat turun di kota Mekah, yaitu Quran surah Al-Maun. Apa pelajaran kita? Al-Maun. Anak Bapak sekalian yang Bapak banggakan, adapun tujuan pelajaran surah Al-Maun ini yang pertama, siswa anak Bapak diharapkan dapat meyakini bahwasanya surah Al-Maun ini bukan dari Yesus tetapi dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk firman Allah. Kemudian diyakini siswa dapat terbiasa membaca surah Al-Maun ini di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pelajaran ini siswa anak Bapak dapat melafalkan surah Al-Maun ini dengan baik dan benar dan dapat mengartikan surah Al-Maun dengan baik dan benar. Sebelum kita mulai, Bapak ingin anak Bapak tidak ada yang mau tidur dan loyo. Nah, dan Bapak kita adakan dulu suatu semangat supaya anak Bapak lebih semangat. Ayo tepuk semangat. Dan kita akan memasuki materi pelajaran kita seperti yang terdapat di papan tulis, yaitu Quran surah Al-Maun, surah yang ke-107 sebanyak 7 ayat. Ini kita materinya surah Al-Maun. Sebelum kita memulainya, anak Bapak coba amati gambar berikut. Baik, anak-anak sekalian, ada gambar di sana terlihat? Ada, Pak. Berapa orang di sana? 2 orang. Apa yang terjadi di sana? Tolong menolong. Ya, tolong menolong sesuai firman Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong kita dalam kebaikan. Itu contoh orang yang baik itu. Yang baik. Nah, seseorang memberikan kepada peminta-minta di pinggir jalan, itu contoh yang baik. Kemudian ada lagi gambar berikut. Nah, itu gambar seorang apa itu? Seorang mengaji. Apa kitab sucinya? Al-Quran. Nah, sama kitab suci kita? Sama. Nah, Al-Quran adalah pedoman umat Islam selama hidup di atas bumi. Nah, dia membacakan surat-surat yang ada di sana sebanyak 114 surat. Pada hari ini kita akan mempelajari surah Al-Maun. Terlihat di sana? Nah, baik, sama-sama kita baca. Berapa ayat di sana terlihat? 7. Ini termasuk surah Al-Maun. Baik, sama-sama kita baca. Kita membacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikkal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'ahum. Sadaqallahul azim. Baik, anak Bapak sekalian, selain materi pelajaran surah Al-Maun ini juga kita bisa baca ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala melakukan sholat. Bukan orang yang meninggal saja menghadap Allah. Ketika kita sholat kita menghadap Allah. Berapa kali kita sholat sehari semalam? 5 kali sehari semalam. Berarti ayatnya bagusnya berbeda-beda, termasuk surah Al-Maun. Bapak sekalian, ketika kita membaca surah Al-Maun, di sana terdapat hukum-hukum Al-Quran, hukum tajwid namanya. Hukum tajwid itu ada di sana, di mana seperti yang terlihat di layar, bahwasanya di sana ada ayat keberapa ini, tarmihim bihijarah alam ya'lam bi annallaha. Ini adalah contoh hukum mim.
hukum min apabila mim ini bertemu dengan ba. Apabila mim mati bertemu dengan ba, maka hukumnya dinamakan dengan ikhfa safawi. Huruf ikhfa safawi itu ada 15. Selain huruf izhar dan iklab, kemudian idgham, ada juga namanya ikhfa safawi. Di sana contohnya tarmihim bihijarah. Kemudian alam ya'lam bi annallah. Nah, di sana mim didengungkan. Mim bertemu dengan ba. Coba kita lihat di atasnya, apakah di sini ada mim bertemu dengan ba? Nah, di dalam surah Al-Maun ini kita tidak temukan. Di sini ada hukumnya samar ikhfa safawi. Kemudian ada juga di sana idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain ini apabila mim mati bertemu dengan mim. Ini adalah hukum tajwid yang terdapat di dalam surah-surah Al-Quran. Kemudian bagaimana identitas surah yang kita pelajari hari ini? Di mana surah Al-Maun, coba kita lihat di layar, termasuk surah yang ke-107. Ayo, siapa yang hafal berapa surah Al-Quran? Ada yang sudah hafal berapa jumlah surah Al-Quran? 114. Berapa? 114. Al-Quran kitab suci kita itu jumlahnya 114 surat, 6.666 ayat dan 30 juz. Surah yang ke-107 seperti yang terlihat di sini adalah surah Al-Maun, terdiri dari 7 ayat. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Kemudian kata Al-Maun diambil dari kata ayat ke-7, wa yamna'u nal ma'un, artinya barang-barang berguna. Nah, demikianlah sekedar mengetahui sebagaimana pengetahuan Bapak sampai di mana tentang surah Al-Maun. Ayo, siapa yang bisa menjawab, tulis tangan dan jawab dengan cepat. Surah berapa surah Al-Maun? Bagus. Surah Al-Maun termasuk golongan surah apa? Ayo, siapa yang bisa, tulis tangan. Ya, Makkiyah. Bagus. Makkiyah artinya surah yang turun di kota. Ayo tulis tangan. Ya, surah Makkiyah, surat yang turun di kota Mekah. Baiklah anak Bapak sekalian, sekarang Bapak ingin mendengarkan dari anak Bapak untuk membaca surah Al-Maun. Nah, baik, Bapak harap siapa yang maju ke depan, ketua kelas dulu maju ke depan untuk membacakan surah Al-Maun. Ada yang bisa maju ke depan? Ada tulisannya dan ditunjuk secara langsung surah Al-Maun. Kalau yang sudah hafal boleh di bangkunya saya berdiri. Ya, silakan anak Bapak. Ada yang bisa maju ke depan untuk membacanya atau di bangkunya saja? Ada yang sudah hafal? Nah, oke. Siapa yang hafal bacakan di bangkunya surah Al-Maun. Bacakan saja. Selain dia mendapat pahala dari Allah, anak Bapak itu akan mendapatkan ayat ini sampai akhir hayatnya dia bisa membacanya waktu sholat. Itu anak Bapak yang perempuan. Masa yang laki-laki kalah? Ayo laki-laki, siapa yang bisa bacakan di bangkunya? Ayo, silakan dibacakan. Anak Bapak yang laki-laki ada yang bisa membacakan di bangkunya? Ayat ada yang bisa membacakan di bangkunya? Ayo ada yang bisa yang laki-laki Bapak? Pak dengarkan. Tidak penting yang kalah laki-laki dan perempuan.
Baik, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ada hafaznya? Ada yang berartinya? Mungkin kalian sudah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca artinya. Dengan nama Allah, Ar-Rahman Pengasih, Ar-Rahim Penyayang. Sudah hafal sekarang? Kita ulangi lagi. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya terus Aro'aitallazi yukadzibu biddin. Artinya sudah tahu Bapak, ada yang tahu? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikallazi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang suka menghadik, membentak anak yatim. Siapa sih anak yatim? Anak yang tiada lagi ayahnya, sudah ditanam, sudah meninggal, ditanam di tanah, kata orang, meninggal dunia. Wala yahuddu ala tu'anil miskin. Dan orang yang tidak mau menganjurkan memberi makan orang-orang yang fakir dan miskin. Kemudian fawailun, maka celaka. Fawailun lil musallin, maka celaka orang-orang yang mereka sedang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang dari sholat mereka sahun, lalai. Mereka waktu sholat terbayang kuncinya yang hilang, terbayang sesuatunya yang hilang, itu namanya sahun, lalai. Allazina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Riya itu pamer, angkuh, sombong. Dia merasa dirinya lebih baik. Wa yamna'unal ma'un, wa yamna'una, dan mereka enggan menolong al-ma'un yang barang berguna. Itulah materi pelajaran kita untuk hari ini. Sudah Bapak artikan, Bapak harap anak-anak Bapak mengetahui semuanya. Arti ini, kesimpulan semua ini adalah menyayangi anak yatim. Anak yatim itu tidak boleh dihadik dan dibentak. Nah, mungkin anak-anak Bapak sekalian bisa dihafalkan artinya ini, apakah melalui YouTube atau kita dengar orang mengaji di HP, bisa saja itu. Ada di Al-Quran terjemah, ada terjemah bersama kan? Baik, sama-sama sekarang kita baca lagi ya. Kita berlindung dulu kepada Allah, membacakan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu artinya. Nah, itu ke Bapak. A'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah. Minasyaiton. Dari godaan setan. Ar-rajim. Yang terkutuk. Yang dilaknat oleh Allah. Sama-sama kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Sudah dapat sekarang? Nah, pas nanti pulang sekolah ditanyakan orang tuanya, di arti auzubillah. Tahu kita, auzubillah, aku berlindung kepada Allah minasyaiton, dari godaan setan, ar-rajim yang terkutuk. Jadi auzubillah minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalau anti bismillah sudah hafal sekarang? Oke, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ya betul. Baik, sekarang sama-sama kita baca ini Arab dan artinya. Ikutkan Bapak. Setelah Bapak baca baru anak Bapak ikutkan. Aro'aita. Tahukah kamu? Allazi. Orang yang yukazibu. Mendustakan. Biddin. Agama. Aro'aita allazi yukazibu biddin. Tahukah anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Baca. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya maka orang yang yatim wala yahuddu dan tidak menganjurkan ala to'ami memberi makan al miskin orang miskin wala yahuddu ala to'amil miskin dan tidak mau menganjurkan memberi makan miskin. Fawailun maka celaka lil musallin bagi orang yang sholat. Fawailun lil musallin maka celaka allazina hum orang yang mereka itu dari sholatihim sholat mereka sahu lalai. Allazina hum an sholatihim sahu yaitu orang-orang yang lalai dan sholat mereka. Allazina orang yang hum mereka yuraun berbuat riya. Allazina hum yuraun. Sama-sama. Allazina hum yuraun yaitu orang-orang yang berbuat riya. Wa yamnauna dan enggan menolong al-ma'un dengan barang berguna. Wa yamnauna al-ma'un dan mereka enggan menolong dengan barang berguna. Baiklah anak bapak sekalian, dari ayat ini kita tahu dari materi ini bahwasanya surah Al-Maun ini menerangkan tentang anak yatim. Di sana ada juga allazina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Apa sifat itu riya? Orang yang suka mempertontonkan amal baiknya. Dia tolong temannya, pamannya temannya tidak ada pensilnya, dipinjamkannya 1, kemudian temannya nilai 100, dia 80, maka dia usil kepadanya. Kalau tidak karena pensilku kau tidak akan 100. Itu namanya orang yuraun, orang yang berbuat riya. Pamer, mempertontonkan, mencongkakkan amal baiknya. Boleh itu? Tidak boleh. Itu orang yang celaka itu. Orang yang celaka kata Allah. Jadi dari surah ini, surah Al-Maun ini ada orang yang
pertama mereka itu orang yang mengadik anak yatim. Kemudian orang yang tidak mau menolong orang yang miskin. Kalau orang yang celaka bagaimana? Orang yang lalai di dalam sholat. Orang yang di mereka itu berbuat ria. Kita tidak boleh. Kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang terdapat di surah Al-Maun yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Pelajaran ini Bapak harap bisa dapat menyentuh hati anak Bapak supaya mau menolong orang miskin. Ada di sekeliling kita, teman kita nggak ada penghapusnya, dipinjamkan. Nggak ada pensilnya, kalau pensil kita 2 dipinjamkan. Kemudian ada makanan kita bisa kita bagi 1/2 atau 2/1 kita boleh. Itu adalah pelajaran intisari dari surah Al-Maun. Sekarang ada yang sudah dapat dengan artinya. Mungkin dapat dihafalkan di rumah dan dapat dibacakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah kita belajar. Anak-anak Bapak rasa sudah tahu, dan sebelum ada kegiatan diskusi, kita tepuk semangat dulu. Ayo tepuk semangat. Kita akan melaksanakan kegiatan diskusi bagi anak Bapak sekalian, dan akan Bapak berikan kertasnya. Bapak akan bagikan satu persatu. Jadi tersebut kita akan adakan diskusi kelompok, dan akan Bapak bagikan nama kelompoknya. Yang sebelah kanan Bapak kelompok Al-Fatihah, yang di tengah Al-Falaq, dan sebelah kiri Bapak kelompok An-Nas. Dan akan Bapak bagikan kertas tugas kelompoknya, dan sebelumnya Bapak harap kelompok Al-Fatihah akan menyusun meja bangkunya untuk tugas kelompok. Bagikan tugas kelompoknya, Bapak rasa sudah mulai siap, dan akan diberikan waktu untuk membacakan presentasi kelompoknya. Bapak persilakan kelompok Al-Fatihah yang akan membacakan juga. Kita dengarkan sama-sama teman membacakan hasil diskusi kelompoknya. Surah Al-Maun tidak memerintah anak yatim, mau mendorong manusia untuk memberikan makanan pada orang miskin, menunaikan salat dengan khusyuk, dan memberikan pertolongan kepada sesama. Silakan dulu. Kemudian akan Bapak persilakan kelompok Al-Falaq membacakan hasil diskusi kelompoknya di depan. Kita dengarkan.
kelompoknya di hadapan kita bersama. Baiklah anak bapak sekalian, dengan setelah selesainya anak bapak diskusi kelompok, maka diskusi kelompoknya sudah berakhir dan akan dilanjutkan nanti untuk evaluasi diri masing-masing yang akan dikerjakan oleh masing-masing anak bapak. Tapi sebelumnya kita akan adakan tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Diri bagi anak bapak masing-masing, tolong mejanya diatur lagi kembali, posisikan lagi mejanya. Sudah mendapat simak tugas mandirinya masing-masing? Sudah, Pak. Supaya dikerjakan dengan baik dan benar. Kirimkan saja maksud A atau B atau C-nya. Ada yang kurang jelas? Jelas semua pertanyaannya? Baik. Baik, anak bapak sekalian, sudah siap semua tugasnya dan akan bapak tunggu tugasnya dan akan bapak kumpul sekarang.
Baik, kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang surah Al-Ma'un. Yang pertama, kita harus mencintai dan menyayangi anak yatim. Kemudian kita harus membantu fakir miskin. Kemudian kita tidak boleh lalai waktu sholat. Kita harus sholat tepat waktu. Kemudian kita harus memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Sudah jelas semuanya? Hari ini kita cukupkan saja pelajaran kita. Kemudian untuk tugasnya di rumah dibaca dan lihat bukunya halaman 25 dan seterusnya. Sebelum kita menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berserah diri mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.